Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Wahyuni Nasution, mahasiswa dari KPIB semester 7 dengan NIM 0101182069. Di sini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul menyambut bulan suci Ramadan untuk memenuhi tugas praktek retorika dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara hadirin dan hadirat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan kembali di tahun ini. Besok kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia dan istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan para sahabat untuk menyongsong kedatangan bulan suci dan istimewa itu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dalam Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahwa sekalian manusia, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan kami pada hari terakhir di bulan Sya'ban. Wahai sekalian manusia, benar-benar telah menaungi kamu sebuah bulan yang besar, di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih utama daripada 1000 bulan. Allah menjadikan puasanya sebagai fardu dan berdiri beribadah sholat malam sebagai sunnah atau tarawih. Barang siapa yang mendekatkan diri dengan satu kebaikan di bulan ini, maka dia seperti orang yang menunaikan kewajiban dalam bulan ini. Barang siapa yang menunaikan sebuah fardu, maka dia seperti orang yang menunaikan 70 fardu pada bulan yang ini. Ramadan adalah bulan kesabaran, sedang kesabaran pahalanya adalah surga. Dia adalah bulan pertolongan, dia adalah bulan penambah rezeki seorang mukmin. Barang siapa yang beri buka seseorang yang berpuasa, maka baginya sama dengan pahala yang memerdekakan budak yang telah terampuni dosa-dosanya. Kami berkata, Ya Rasulullah, kami ini tidak menemukan sesuatu yang dapat digunakan untuk memberi buka orang yang berpuasa. Puasa walau dengan sedikit susu, berteguk air atau sebutir kurma. Dan barang siapa yang membuat kenyang orang berpuasa, dia akan diampuni dosa-dosanya, dan Tuhan akan memberinya minum dari telagaku. Dia tidak akan merasa haus sesudah minum dari telagaku itu selama-lamanya. Di samping itu, mereka mendapat pahala semisal pahala orang yang berpuasa tanpa berkurang sedikit pun. Ramadan adalah bulan yang awalnya penuh dengan rahmat, pertengahan penuh ampunan, dan terakhirnya pembebasan dan neraka. Barang siapa yang memberi keringanan pada budak yang dimilikinya, maka Allah akan memerdekakannya dari neraka. Oleh sebab itu, pada bulan Ramadan perbanyaklah 4 hal. 2 hal membuat kamu mendapatkan ridho Tuhan, dan 2 hal lain yang selalu kamu butuhkan. 2 hal yang membuat Tuhan ridho padamu adalah kesaksian bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan kamu memohon ampunan kepadanya. Sedangkan 2 hal yang selalu kamu butuhkan adalah permintaan kamu kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga, dan kamu memohon perlindungan kepadanya dari api neraka. Saudara hadirin dan hadirat yang berbahagia,
Begitu banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apabila dalam malam pertama dari bulan Ramadan semua pintu-pintu surga dibuka selama 1 bulan penuh, selama 1 bulan penuh tidak satupun ada pintu surga yang ditutup, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, memanggil untuk menganjurkan, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, menghadaplah. Wahai orang-orang yang mencari kejahatan, tahanlah. Lalu dia berkata, adakah seseorang yang memohon ampun? Tentu dia akan diampun. Adakah orang yang meminta? Tentu dia akan dikabulkan permintaannya. Apakah orang yang bertobat tentu akan diterima tobatnya? Dia atau panggilan Rabbani itu tidak henti-hentinya menyuruhkan begitu sampai fajar terbit. Waktu subuh tiba setiap malam hari pada saat berbuka puasa membebaskan 1.000.000 orang dari neraka yang sebelumnya wajib disiksa. Oleh sebab itu, berbahagialah orang-orang yang diberi kesempatan untuk bertemu kembali di bulan dan untuk dipertemukan kembali dan menghirup udara segar bulan Ramadan yang mulia. Karenanya, marilah kita sambut kehadiran bulan Ramadan yang penuh berkah itu dengan keluapan kegembiraan semangat beribadah. Kita gunakan kesempatan emas di bulan Ramadan itu untuk membersihkan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencapai derajat insan yang bertakwa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sya'fariha bidukhuli Romas nana harrallahu hasanadun ala alan yaron. Barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya terbakar api neraka. Marilah kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan ini dengan riang dan gembira. Lalu kita mengekspresikan kegembiraan ini itu dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak amal soleh, berzikir dan bersedekah atas dasar iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata semoga dengan demikian kita benar-benar menjadi orang yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin dan hadirat yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam rangka menyambutnya datangnya bulan suci Ramadan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.